Syaiton siapa yang tanam? Nah, syaiton itu jadi gini, manusia diciptakan dengan pilihan. Ketika dia memilih untuk membangkang kepada Allah, maka dia sudah jadi syaiton. Oke. Ketika dia memilih taat pada Allah, maka dia jadi hamba Allah. Mm-mm. Nah, bosnya daripada para syaiton itu adalah iblis dari golongan jin. Oh, Nah, gue gitu. udah ngerti nih organisasinya nih. Ini Iya. namanya Wah, struktur organisasi ya benar. Iya. Nah, Jadi di atas iblis nih. Nah, itu ada downline-nya tuh. Nanti ada lagi tuh. iya, nggak Ada. dia tiap kali ngomong gitu gue jadi inget channelnya sendiri, tau nggak? Ngomongnya kayak gitu soalnya dia. Iya, benar. Tapi kalau misalnya dulu hidup malaikat tuh kayak baik, Oke. sifatnya baik semua, kok bisa ada orang yang kepikiran punya sifat sombong? Oke. Jadi gini ceritanya. Allah menciptakan di dalam Islam, malaikat itu tidak punya pilihan. Oke. Dia cuma punya satu pilihan, dia cuma punya satu tugas, yaitu adalah menghamba pada Allah. Dia nggak punya pilihan. Dia nggak ada apa tuh bahasa Inggrisnya pilihan tuh apa? Choice. Bukan will Option. will apa Willing. gitu. Oh, free will. Free Free will. Oh. Will Smith. Bukan Fior. Akhirnya pinter dia ya. Oh, free will tuh yang Iya. orca paus. Nah, Iya, free will. itu Free Willy. Enggak tahu dia pasti enggak Dia tahu. nggak tahu. Dia nggak tahu. Oke, dia nggak punya free will, malaikat. Tapi Allah menciptakan jin dan manusia punya free will. Oke. Jadi jin bisa jadi syaiton, manusia bisa jadi syaiton. Kehendak bebas itu pilihan lah itu Betul. menjadi syaiton. Aku bisa jadi syaiton di satu titik dan bisa jadi manusia di satu titik. Artinya kalau aku membangkang Allah, aku jadi syaiton. Ketika aku menaati Allah, aku jadi hamba Allah lagi. Berarti syaiton ini yang konsep kerasukan, bukan? Bukan. Bukan. Dan itu yang mau aku garis bawahi. Karena banyak orang khawatir ketika ada orang kerasukan. Taruhlah dia itu adalah jin, taruhlah. Itu less harmful dibandingkan kalau manusia yang sendiri jadi syaiton. Jadi jin dalam bentuk syaiton itu tidak terlalu powerful dibandingkan jin dalam bentuk manusia. Karena ulama tadi yang bilang Syaiton dalam bentuk manusia. Nah, syaiton dalam bentuk manusia itu lebih powerful kata ulama daripada syaiton dalam bentuk jin. Alasannya kenapa tau nggak? Oke. Ulama itu bilang begini. Kalau mau jawab tadi cuma enggak apa-apa. Ya, apa lu jawabnya? Karena kalau saya dari Iya. sudut pandang psikologinya ya. Oke, kenapa kalau, lebih bahaya? Kita kerasukan jin, itu kan kalau di psikologi kan namanya kondisinya trance. Trans. Trans. Trans Ya, ya, kan. betul. Kita hilang kesadaran, kita nggak bisa mengendalikan diri. Tapi Benar. basicnya adalah itu bukan kita. Iya. Kalau manusia yang menjadi punya sifat setan itu, Iya. dia punya kesadaran, Iya. dia punya kemauan, Iya. dia sadar apa yang dia lakukan, tapi dia memilih itu. Pinter banget. Tapi Cocok ketua. Iya, cocok Iblis, ketua lu. bro. Nah, kata ulama adalah agamanya gini, kalau ada setan dalam bentuk jin, dia datang, kita ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dia pergi. Di dalam Alkitab, Yesus pernah menghalau iblis. Menghalau. Menghalau iblis. Menghalau gimana menghalau? Karena setan, karena iblis Menghalangi. menghalau, bukan menghalangi, Diusir. musir. Mengusir, oke. Karena iblis pernah menggoda Yesus kan di Oh, dalam iya, iya. Alkitab. Nah, artinya dia pernah dihalau. Artinya itu dalam bentuk jin kalau dalam pemahaman di dalam Islam. Nah, balik lagi, kenapa kemudian setan dalam bentuk manusia itu lebih powerful? Karena kalau dalam bentuk jin kita auzubillah, dia langsung pergi. Kita berlindung pada Allah, dia langsung kabur. Iya. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia nih, kita auzubillahi minasyaitonirrajim, dia malah dekat. Coba tes.